Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah dinamika populasi ikan. Kali ini kita mencoba mempelajari tentang entesis. Jadi, bagaimana mengidentifikasi stok ikan secara kuantitatif. Jadi, di sini identifikasi stok perikanan menggunakan entesis. Jadi, di sini adalah dasarnya adalah kekerabatan spesies atau geografis, taksonomi, sistem taksonomi numerikal, dan analisis entesis. Nah, analisis entesis ini kita tidak menggunakan software entesis, tapi kita menggunakan software SPSS. Jadi data dari Excel nanti kita analisis di SPSS. Bagaimana caranya menggunakan metode ini? Pertama kita ikan yang akan kita bedakan, kita identifikasi spesies maupun genusnya. Kita akan melihat apakah ikan tersebut masih dalam satu kekerabatan, baik itu genus maupun famili, ya, gitu. Di sini kasus yang kita pakai adalah untuk genus baronang. Nah, jadi tahapannya, metodenya gini ya. Kita membentukkan alat jangka sorong ya dengan ketelitian 0,01 cm, kemudian jarum, preparat, penggaris, dan styrofoam ini untuk meletakkan posisi ikan. Kemudian milimeter blok, alat tulis, pinset, bagi, kertas label, foto spesimen, kamera digital, dan loop jika diperlukan. Nah, kemudian variabel-variabel yang kita amati itu dari setiap sampel ikan itu adalah karakteristik morfologi. Apa saja karakteristik morfologi itu? Nah, di sini kita sudah membagi atau mengidentifikasi menjadi sekian banyak. Jadi yang pertama adalah bentuk moncong. Nah, bentuk moncong mulut itu. Jadi nanti kita akan beri nilai ya, kita kuantitatifkan. Kalau bentuk moncongnya non tubular itu nilainya 0, kalau tubular 1. Kemudian bentuk tubuh. Nah, kalau bentuk elongate di sini nilainya SL per SL sama dengan 2,3, nilainya 0. Kalau oval 1 itu SL per BD ya sama dengan 19, itu nilai 1. Kemudian kalau kita beli nilai 2, kalau tinggi SL per BD kurang dari 19 gitu. Kemudian yang ketiga adalah garis antara hidung dengan mata. Jadi kita beli 0 kalau tidak melewati mata. Kemudian kita beli 1 kalau melewati sepertiga mata bawah. Kita beli nilai 2 kalau melewati setengah atas mata. Kemudian sisi interperfik, kita beli 0 kalau nilainya tidak seperti di atas. Kemudian kalau kita beli 1 kalau tidak bersisik ya, tidak bersisik. Kemudian kita beli 2 kalau bersisik. Kemudian bentuk hidung ini kalau tumpul itu kita beri 0, sedangkan kalau hidungnya tajam kita beri 1 ya. Kemudian bentuk kepala di atas mata, kalau sangat cekung 0, cekung 1, lurus 1, lurus 2. Sisik pada pipi, tidak bersisik 0, bersisik sebagian dan halus 1, sebagian dan kuat 2, bersisik penuh 3. Kemudian bentuk sirip kaudal, kita beri 0 kalau emarginate. Nah, sedangkan kalau emarginate tajam 1, kalau tipe cagak 2, kalau cagak tajam 3. Kemudian bentuk cagak pada sirip ekor. Kalau bentuk cagak pada sirip ekor bundar 0, cagak tajam 1,
terus bentuknya tajam 2. Warna kepala, kalau kepala kuning 0, hijau 1, biru 2, coklat 3. Kemudian warna badan bagian dorsal, kuning 0, hijau 1, biru 2, coklat 3, abu-abu 4. Kemudian warna badan bagian perut, kalau kuning 0, hijau 1, biru 2, coklat 3, abu-abu 4, keperakan 5. Kemudian ornamen pada badan, kalau ada dot coklat 0, kalau spot bundar biru 1, spot bundar kuning 3, spot oval biru 4, spot band biru 5. Kalau 6 spot labirin biru, kemudian 7 blot kuning emas ya. Kemudian 8 labirin biru, 9 vermikulat coklat, 10 band vertikal, 11 band horizontal. Kemudian ornamen khusus pada badan, kita beli 0 jika tidak ada ornamen khusus. Kita beli 1 bira blok pada tutup insan, kemudian kita beli 2, 1 sabuk diagonal melewati mata, kemudian 3, 2 sabuk hitam diagonal mata, 4 bercak kuning akhir sirip dorsal, 5 1 spot bersisik, 6 spot coklat sampai ke sirip, 7 garis-garis longitudinal, 8 spot membentuk lingkar, 9 pola spot dan labirin, kemudian 10 vertical bar pada caudal vein. Ya. Kemudian ukuran maksimum ini kita beri 0 kalau kurang sama dengan 25 cm. Ini SL-nya. Kemudian kita beli 1 kalau kurang sama dengan 40 cm, 2 kurang sama dengan 45 cm, dan 3 lebih besar dari 45 cm. Ukuran yang umum 0 kurang sama dengan 20 untuk SL-nya ya, 1 kurang sama dengan 25, dan 2 lebih dari 25 cm. Nah, ini untuk kasus yang kita akan identifikasi, ini adalah untuk genus Siganus. Ya, jadi dari klasifikasi Siganus atau baronang ini, menurut Peter ini bahwa kingdomnya, ini kita langsung ke familinya Siganidae, genusnya Siganus. Nah, di sini kita mempunyai sampel sekian spesies. Kita akan identifikasi menurut metode ini. Nah, foto dari masing-masing jenisnya ini, bahwa ini Siganus canalicota, ini Siganus caralinus ya, ini Javus, ini Linetus, kemudian ini Argentus, ini Fustescens, ini Gotatus, ini Puellus, kemudian ini Puntatissimus, ini Puntatus, ini Randalli, ini Spinus, kemudian yang ini Stellatus, ini Vermiculatu, kemudian yang bawah ini Virgatus, ini Vulpinus, dan yang terakhir Doliatus. Nah, dari ikan-ikan tersebut kita sudah mempunyai data hasil identifikasinya. Ini hasil identifikasi sesuai dengan identifikasi yang di atas tadi. Data hasil dari identifikasi itu ada di Excel ya. Ini deskripsi dari identifikasi tadi, kemudian ini ada pengkodeannya karena agar memudahkan dalam Excel dan SPSS. Kemudian hasilnya ini. Nah, ini hasil dari identifikasi dari 17 jenis ini. Kita akan melihat 17 jenis ini bagaimana taksonominya antara spesiesnya. Ya, apakah dia masih bisa dikatakan dalam satu famili, genus, atau tidak. Ini semua dalam satu genus ya. Karena kita lihat kekerabatan mana yang paling dekat.
Kita menganalisisnya menggunakan SPSS. Kita buka SPSS. Ini SPSS. Bagi yang masih awam SPSS, ini ada variable view, kemudian ini ada data view untuk SPSS. Nah, data di Excel tadi kita buka di SPSS ini. Kita file, open, kita pilih data, kita cari posisi penyimpanannya. Ini ada di USB, analisis, analisis. Nah, ini kita rubah karena data kita Excel. Ini namanya morfologi, open. Ini kemudian kita lihat bahwa data ini ada pada sheet 2 ya. Jadi oleh karena itu ini harus kita rubah di sheet kedua. Nah, datanya kemudian continue. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Data view-nya semua datanya masuk. Nah, kemudian kalau kita lihat variabelnya, ini variabelnya. Kemudian kita akan analisis kekerabatan entesis menggunakan SPSS ini. Ya, caranya adalah kita ke analis, kemudian kita pilih classify, kemudian ini hierarchical cluster kita pilih. Nah, kemudian ini spesies ini kita masukkan ke label. Kemudian semua data di sini ya. Kita kontrol A, kemudian ini kita masukkan sebagai variabel ya. Jadi semua data variabel dan label case-nya ini spesies. Kita lihat statistiknya, ini pastikan ini dicentang, oke. Kemudian plot, nah ini jangan lupa, ini dendrogram, karena diagram dendrogram ini yang kita perlukan. Continue, oke, kita oke. Nah, ini hasilnya, outputnya. Kita lihat outputnya di sini, kita ke bawah. Nah, ini dari semua data sudah masuk. Nah, ini yang paling penting adalah ini tabel dendrogram. Di sini kita bisa melihat kekerabatan, bahwa kekerabatan yang paling dekat di sini antara Randali sama Spinus, ini kekerabatannya dekat. Ini antara Doliathus sama Linetus, ini dekat. Kemudian ini Punctisimus sama Formiculatus ini dekat. Ya, jadi antara ini data Fulgentus, Velus, Dole ini satu blok ini dengan ini agak jauh ya, pada nilainya 25. Jadi ini nilainya semakin kecil, kedekatan dari genusnya akan dari spesiesnya semakin kuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.